Kak Ria mau sedikit cerita nih, aku sekarang lagi bimbang tentang pilihan di karir pekerjaanku. Aku bekerja sebagai sales representatif. Saat ini aku mendapatkan tawaran untuk promosi dengan syarat harus mutasi keluar daerah. Tapi di sisi lain karena PKWT ku akan berakhir Agustus nanti, dari akhir bulan kemarin aku mempertimbangkan untuk resign dari pekerjaan ini karena aku rasa udah gak sehat kerjanya. Tekanan yang semakin besar dengan semua penilaian hanya bertumpu pada akhir capai atau tidaknya target. Terlebih dengan sistem pencapaian tim, bukan individu yang membuat tekanan dari anggota tim lainnya yang sangat berat membuat aku ngerasa udah gak bisa lagi nih bekerja di bidang ini. Kayak proses kerjaku dari awal bulan kalau pada akhirnya tetap gak capai target itu gak dipertimbangkan. Mohon dibantu ya Kak, apa pertimbangan paling penting agar keputusan aku mengenai permasalahan itu bisa menghasilkan jawaban yang terbaik. Oke, a little bit complex ya kan. So iya lu mbak. So don't get anywhere, I'll be back soon buat teman-teman yang saat ini lagi bimbang. Insya Allah gue akan bantu mengurai itu lebih detail. Tapi balik lagi ini kembali ke keputusan lo masing-masing ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. So yang pertama yang lo harus tahu bahwa kerja di dunia sales itu ibarat kata nih, itu lo dilatih semua ototnya. Otot jiwa, otot physically ya kan? Karena mostly itu manajemennya adalah result oriented. Ada gak ada order itulah yang dilihat ya. Itu dulu lo harus terima. Ya memang ada sih, dulu gue pernah yang punya company di mana bukan result oriented. Waktu itu masih activity oriented ya. Ya itu semacam berkah sih. Tapi ada. Sesederhana buat teman-teman yang udah nikah misalkan ya kan. Istri itu kadang-kadang cuma menuntut bahwa mana nih duitnya, mana nih uang bulanannya. Mereka gak tahu seberapa sulitnya untuk mencari nafkah. Sales itu adalah pencari nafkah untuk korporat. Hal kedua yang lu harus pahami adalah ketika ini sistemnya adalah tim. Gua harus ngomong walaupun ini mengerikan, menyebalkan gitu ya. Jadi sistem tim ini itu meminta kalian itu saling berkompetisi. Saling berkompetisi satu sama lain, capek sendiri, berantem sendiri, tapi seenggaknya masing-masing seelek-eleknya atau sejelek-jeleknya, tim terburuk sekalipun itu akan tetap bisa capai target. Itu sesama tim. Dan sesama anggota tim juga bisa memotivasi. Ya kata-kata halusnya adalah bisa memotivasi anggota tim lainnya yang kurang perform. Ya, manajemen gak mau repot-repot untuk nge-push kalian. Yang nge-push kalian adalah rekan sesama tim atau tim lainnya. Itu kayak pressure by design. Ya ada yang berhasil kalau misalkan memang orang-orangnya kompetitif. Tapi kalau misalkan orang-orangnya mencari otonomi, mencari kebebasan, mencari aktualisasi diri gitu ya, ini gak akan berhasil. Jatuhnya adalah gak nyaman seperti yang lo rasain sekarang. So yang ketiga adalah gue pengen lo cari tahu dulu akar masalahnya. Ya akar masalahnya adalah ini lo tuh gak suka bidangnya di sales atau gak suka manajemennya. Karena gini, masing-masing orang itu punya bawaan karakternya sendiri-sendiri. Gue pernah mencoba banyak karir lah ya, banyak hal gitu. Di IT pernah, di data analis pernah, jualan pernah, menjadi market research pernah, content creator pernah. Dan gue tidak menikmati pekerjaan yang terlalu detail oriented, yang di depan laptop terus-menerusan, yang agak jenuh ya, yang gak kemana-mana, yang gak travel kemanapun. Nah itu gue kurang suka. So that's why gue kembali lagi ke dunia sales, marketing, dan juga buzz dev. Artinya yang pengen gue sampaikan ke lu pahami dulu sebenarnya lu gak suka manajemennya atau lu gak suka memang bidangnya. Pahami dulu lu tuh siapa. Lalu yang keempat, ya lu coba istikharah. Basic konsep dari istikharah adalah lu tahu dulu lu pengennya apa. Baru lu istikharah. Doa di situ. Sampein keinginan lo. Lanjutkan dengan ikhtiarnya. Contohnya misalkan lu tetap pengen di sales. Ya berarti kamu mencoba apply di perusahaan lain di bidang sales. Nah, kalau misalkan memang lu pengen pergi dari ya lingkunganmu yang sekarang, kamu ikhtiar untuk mencari
pekerjaan, industrinya, apapun itu terserah lo. Karena kan gak harus sales. Karena lo memang belum tahu nih. Saya nggak tahu nih Mbak, memang beneran pengen di sales atau enggak. Ya udah coba aja dulu di banyak roles. Nanti kamu akan menemukan sebenarnya lo enjoy di mana. Nggak apa-apa, coba aja dulu yang banyak. Seperti gua pun itu mencoba banyak roles. Gua paham betul ini gua suka, ini gua nggak suka, ini gua nggak mau, bla 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 kayak gitu. Nah, yang kelima adalah lu sabar. Misalkan lu udah punya keinginan, lu udah istikharah, lu udah ikhtiar, dan itu terjadi, berarti memang itu yang terbaik. Kalau skenario lo, doa lo belum berjalan, berarti skenarionya Allah yang terjadi. Dan skenario Allah itu pasti jauh lebih baik dibanding skenario lo. Dan saya belum dapat ganti pekerjaan. Ya berarti lo masih disuruh belajar dulu, bertahan. Ketika lo masih ditahan, itu berarti hadiahnya jauh lebih besar dibanding ekspektasi lo. Itu udah rumus ya. Itu udah rumus pastinya. Ketika doa lo belum terjadi atau tertahan atau bahkan gagal, itu berarti ada ganti yang lebih baik. Itu sifatnya Allah. Karakternya Allah begitu. Allah tuh gak pernah ngasih yang lebih buruk dari permintaan lo. Allah selalu ngasih yang lebih baik dari permintaan lo. Yakin deh, kekuatan husnudon sama Allah tuh subhanallah. Lu gak akan sangka itu. Hal terakhir yang pengen gue sampaikan ke lu gini. Kesuksesan bukan artinya lu menemukan the dream job. Kesuksesan bukan di situ. Kesuksesan lo itu ibarat kata lu nge-gym, lu ngelatih otot, lu angkat beban ya kan. Di awal lu hanya mampu mengangkat 5 kilogram. Tapi lu terus berproses, lu gak pernah berhenti untuk latihan otot atau latihan beban. Lu rutin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang awalnya 5 kilo naik 10 kilo, naik ke 15 kilo, naik lagi lu bisa ngangkat beban sampai 25 kilo atau 50 kilo. Itu kesuksesan. Jadi kesuksesan adalah performance lu itu meningkat. Kalau dalam hal ini, dalam pekerjaan, yang awalnya lu mungkin gak bisa terima dengan kondisi A, B, C gitu ya. Bos gua begini, bos gua nyebelin, lu mungkin dulu gak bisa terima. Tapi lama-lama terus lu pindah kerja atau lu pindah posisi atau misalkan waktu berjalan, lu akhirnya bisa menerima, ya udahlah bos gua emang kayak gitu. Dan itu benar-benar dari dalam hati lo. Yang dulu awalnya lu panikan gitu ya, begitu dapat target langsung kayak deg-degan, gak bisa tidur ya kan. Seiring berjalannya waktu lu dikasih target yang kayaknya kok gak masuk akal gitu ya. Dan lo bisa tenang menerima itu. Terus misalkan ketika target tidak tercapai, terus lo dimaki-maki, let's say gitu ya. Dulu mungkin lo marah, lo gak bisa terima gitu ya. Pada akhirnya gak tahu gimana ceritanya, akhirnya lo kayak oke, ya udah. Bisa kuat, bisa tahan. Lo tetap membawa Allah di setiap langkahmu. Maksudnya tuh lo berdoa, lo tetap baca Quran, lu tetap zikir, karena itu yang bisa nguatin lo sampai pada akhirnya lu bener-bener kuat menanggung itu, menanggung beban-beban atau pressure-pressure seperti itu. Nggak cuma dalam dunia kerja, nggak cuma dalam dunia sales, begitupun dalam dunia hidup lo. Dulu lu mungkin ditanya lu nikah kapan, lu udah kayak uring-uringan, gampang baper ya kan, gampang bawa personal, langsung dendam kesumat gitu kan. Tapi nanti lo akan bisa senyum gitu, bisa senyum menerima itu semua. Dan itu benar-benar senyum dari hati kayak, oh oke. Lu berprogres dalam performance lo, atau kinerja lo, atau ketahanan lo. Sesederhana, kesuksesan adalah lu bisa menerima in any situation. Tapi ingat bahwa itu bukan posisi, itu adalah latihan setiap hari. Mungkin hari ini beban segini lu kuat, besok lagi akan ada beban lagi. Lu latihan lagi, akhirnya beban yang lebih berat itu lu bisa tanggung. Besok lagi ada beban lagi. Begitulah hidup. Analoginya seperti lu angkat beban. Bertahun-tahun terus-terusan konsisten. Lu lihat shape lu bagus kan. Selain itu metabolisme lu juga semakin bagus. Penyakit-penyakit kayak jantung, diabetes, tekanan darah tinggi dan kawan-kawan, itu insya Allah gak akan nemplok karena metabolismenya bagus. Dan gak ada yang namanya overfat ya. Itu esensi kenapa Allah kasih kita banyak ujian. Sekarang mungkin gak kuat, lu bisa menyingkir dulu. Nanti balik lagi, itu akan mendewasakan lo. Yang penting jangan putus asa, yang penting tetap move on ya. Gue ajarkan satu doa, asik ajarkan ya kan. Apalah gue. Ini adalah doa yang biasanya gue baca ketika gue takut menghadapi sesuatu, takut menghadapi
manajemen yang masih toksik, yang gue masih belum kuat untuk menahan itu adalah doanya Nabi Musa, di mana beliau lagi dikejar-kejar oleh anak buah bala tentara Fir'aun. Robbi najini minal qaumidz dzalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Robbi najini minal qaumidz dzalimin. So simpelnya adalah lu harus tahu dulu sebenarnya yang lu nggak suka adalah bidangnya in sales atau manajemennya. Nggak ada yang salah dari pilihan itu karena masing-masing orang punya jiwanya sendiri-sendiri. Ada yang memang jiwanya dia administratif, yang detail oriented, well structured, sangat sistematik. Ya itu memang biasanya kurang cocok di sales. Bisa sih dicocok-cocokin, tapi lu mau sampai puluhan tahun bekerja di bidang yang lu nggak enjoy sama sekali? Ya kalau misalkan bisa bagus. Kalau gue sih bukan tipe yang seperti itu. Buat gue punya hidup, gue punya karakter, gue pengen enjoy the life, ya kan? Ketika gue enjoy, gue lebih punya energi untuk berkreasi dan berinovasi. Sholakala wala quwata illa billah. Barakallah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.